Hush, kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Proyek yang satu ini, wah, benar-benar jadi simbol kemajuan Indonesia. Tapi sekaligus jadi sumber perdebatan yang panas banget. Di satu sisi, ini adalah lompatan ke masa depan. Tapi di sisi lain, ada pertanyaan besar nih. Kemajuan ini harganya berapa? Ini tuh kayak cerita dengan dua wajah yang beda banget. Di satu sisi, kita lihat ini sebagai keajaiban modern, kebanggaan nasional kan, simbol efisiensi baru. Tapi, di sisi lain, muncul narasi soal bom waktu finansial. Biayanya bengkak, operasionalnya tekor, utangnya numpuk. Loh, kok bisa satu proyek punya dua cerita yang sekontras ini? Jadi, mana yang benar nih? Apa Wush ini sukses besar, atau jangan-jangan ini bencana keuangan yang tinggal nunggu waktu? Nah, buat jawab itu, kita perlu gali lebih dalam, lebih dari sekedar judul berita. Yuk, kita bedah bareng-bareng datanya. Oke, untuk bisa ngerti gambaran besarnya, kita nggak bisa cuma lihat dari jualan tiket aja. Ada dampak ekonomi lain yang jauh lebih gede, yang seringkali nggak kelihatan langsung. Mari kita mulai dari situ dulu. Coba deh bayangin angka ini, 849 miliar rupiah. Itu bukan angka sembarangan loh, itu adalah nilai ekonomi dari waktu yang berhasil dihemat oleh para penumpang Wush cuma dalam setahun pertama. Di ekonomi modern kayak sekarang, waktu itu kan uang. Jadi kereta ini secara harfiah menciptakan nilai baru dengan memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung secara drastis. Dan yang lebih keren lagi, coba lihat ini. Hampir separuh penumpangnya itu ternyata mantan pengguna mobil pribadi. Ini bukan sekedar angka statistik ya. Artinya apa? Artinya ribuan mobil nggak lagi menuhin jalan tol setiap hari. Macet berkurang, polusi juga berkurang. Ini bukti nyata adanya pergeseran kebiasaan ke transportasi publik yang lebih efisien. Dampak positifnya nggak berhenti di situ aja loh. Proyek ini buka banyak lapangan kerja. Terus ada transfer teknologi canggih yang sekarang 100% dipegang sama orang Indonesia. Pariwisata juga jadi kegedor dan bahkan bisa hemat biaya BBM nasional. Ini tuh kayak efek domino yang manfaatnya nyebar kemana-mana. Tapi, nah selalu ada tapinya kan? Di balik semua manfaat tadi, ada sisi lain yang nggak bisa kita tutup mata. Tantangan finansial yang serius banget. Sekarang, yuk kita lihat angka-angka yang bikin banyak orang khawatir. Nah, ini dia nih jantung masalahnya. Biaya tahunan buat operasional, bayar bunga utang, dan pajak itu totalnya bisa lebih dari 5,16 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan dari tiket cuma sekitar 1,5 triliun. Jomplang banget kan? Kesenjangan inilah yang jadi sumber utama masalah keuangannya. Ujung-ujungnya apa? Ya defisit arus kas yang gede banget. Akibatnya, perusahaan jadi kesulitan buat bayar utang-utangnya. Ini yang bikin mereka harus lari lagi ke bank buat negosiasi ulang utang cuma biar bisa sedikit bernapas. Oke, jadi kita punya dilema besar di sini. Manfaat ekonominya luas, tapi kondisi keuangannya mendesak. Apa ada jalan keluarnya? Jawabannya, mungkin ada di sebuah konsep pendanaan yang sering banget kita lewatkan. Semacam kepingan puzzle yang hilang. Namanya adalah value capture atau penangkapan nilai. Gini deh logikanya, gampang banget. Pas pemerintah bangun infrastruktur publik, kayak stasiun kereta misalnya, harga tanah dan properti di sekitarnya kan otomatis meroket. Nah, value capture ini adalah cara untuk menangkap sebagian dari kenaikan nilai itu buat bantu bayar lagi infrastrukturnya. Penting buat dicatat, ini bukan soal bikin pajak baru ya, ini lebih ke prinsip keadilan. Gini deh, kalau nilai properti Anda tiba-tiba naik gila-gilaan karena ada stasiun baru di depan rumah, keuntungan yang datang gitu aja. Adil dong kalau sebagian kecil dari keuntungan itu disumbangkan balik buat bayar aset publik yang bikin properti Anda jadi mahal. Siklusnya tuh ngeren banget sebenarnya. Pemerintah investasi di infrastruktur. Nilai properti swasta di sekitarnya naik. Sebagian kecil dari kenaikan nilai itu ditangkap dan dikembalikan ke publik. Terus dana itu dipakai lagi buat bayar utang atau bangun infrastruktur lain. Muter terus. Jadi sebuah siklus pembiayaan yang berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya nangkap nilai ini di dunia nyata? Well, ada beberapa alat atau instrumen yang bisa dipakai. Coba kita lihat beberapa contohnya. Secara garis besar, ada dua pendekatan utama. Yang pertama, berbasis pajak, jadi kita manfaatin sistem pajak properti yang udah ada. Yang kedua, berbasis pembangunan, di mana kontribusinya itu dikaitkan langsung sama izin-izin pembangunan properti baru. Salah satu contoh paling populer yang berbasis pajak itu namanya Tax Increment Financing atau TIF. Bayangin gini, pemerintah kunci nilai pajak properti di sekitar stasiun di level sebelum ada proyek.
Nah, nanti semua pemasukan pajak tambahan yang muncul di masa depan, gara-gara nilai propertinya naik, dialokasikan khusus buat bayar utang proyeknya. Cerdas kan? Kalau contoh yang berbasis pembangunan, itu joint development. Ini lebih direct. Jadi operator kereta, misalnya KCIC, langsung aja gandeng developer swasta. Mereka bisa bikin usaha patungan buat bangun mall, hotel, atau apartemen di area stasiun, terus untungnya dibagi dua. Stasiun jadi bukan cuma tempat naik turun penumpang, tapi jadi pusat ekonomi sendiri. Konsep ini kedengarannya kayak solusi ajaib ya. Eits, tunggu dulu. Penting buat kita tetap realistis. Value capture ini bukan solusi instan yang bisa jalan dalam semalam. Ini butuh perubahan cara berpikir yang strategis dan jangka panjang. Buat bisa nerapin ini, fondasinya harus kuat. Perlu ada aturan main, hukum yang jelas, lembaga yang ngelolanya harus transparan dan bisa dipercaya, plus perencanaan kota yang matang dan terintegrasi. Ini adalah PR besar, tapi penting banget buat masa depan pembiayaan pembangunan kita. Jadi pada akhirnya, dilema Wush ini nyajarin kita sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan lagi cuma soal untung rugi satu jalur kereta. Ini cerminan dari pertanyaan yang lebih fundamental buat kita semua. Gimana sih cara kita yang paling cerdas dan agil untuk membiayai Indonesia yang kita impikan di masa depan?